Ini adalah kisah yang menceritakan tentang kabar dari Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul yang diberitakan hamil setelah kunjungan Gus Ikdam ke Istana Laut Selatan. Lantas, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana reaksi Gus Ikdam? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Hari demi hari berlalu. Semenjak kepulangannya dari Istana Laut Selatan, Gus Ikdam kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang ulama muda yang karismatik dan memiliki ilmu agama serta kebatinan yang mendalam. Kehidupannya dipenuhi dengan berbagai aktivitas, seperti mengisi pengajian di berbagai tempat, menerima tamu yang memerlukan nasihat, serta membantu mereka yang terganggu oleh makhluk gaib. Namun, kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah perasaan aneh menghampiri dirinya, seolah ada hal yang belum selesai dari perjalanan terakhirnya ke Laut Selatan. Pagi itu, ketika matahari baru saja terbit, suasana di pondok pesantren tempat Gus Ikdam mengajar terasa lebih sunyi dari biasanya. Para santri, yang biasanya sibuk dengan hafalan dan kajian kitab, terlihat lebih tenang, seolah ada aura yang tak biasa menyelimuti tempat tersebut. Tiba-tiba, seorang santri berlari tergopoh-gopoh menuju kediaman Gus Ikdam. Nafasnya tersengal, keringat mengalir di pelipisnya, dan wajahnya tampak ketakutan. "Gus, ada tamu dari Laut Selatan," ujarnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengerutkan kening. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tamu dari dunia gaib begitu cepat setelah peristiwa penyembuhan Nyi Roro Kidul. Ia mengira tugasnya telah selesai. Kedatangan utusan dari Laut Selatan menandakan bahwa masih ada yang belum beres. Dengan langkah tenang, Gus Ikdam menuju pendopo tempat tamu itu menunggu. Di sana, berdiri seorang lelaki berjubah hijau tua dengan sorot mata tajam yang menunjukkan bahwa ia bukan manusia biasa. Dari aura yang memancar, Gus Ikdam langsung mengenali bahwa ia adalah salah satu abdi setia Nyi Roro Kidul. "Assalamualaikum, Kisanak. Apa gerangan yang membawa Anda kemari?" tanya Gus Ikdam dengan suara lembut namun penuh wibawa. Utusan itu membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. "Waalaikumsalam, Gus. Saya datang membawa pesan dari Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang terjadi pada beliau sejak kepulangan panjenengan dari istana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat." Mendengar itu, rasa penasaran Gus Ikdam semakin besar. Ia meminta tamunya untuk duduk dan melanjutkan ceritanya. Dengan suara pelan namun jelas, utusan itu mulai menjelaskan. Sejak panjenengan pergi, Kanjeng Ratu merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya beliau mengira itu hanya kelelahan akibat penyakit yang sebelumnya diderita. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang aneh. Beliau merasakan ada kehidupan dalam dirinya, seolah-olah ada janin yang tumbuh di dalam rahimnya. Mata Gus Ikdam sedikit membelalak. Kabar ini sungguh mengejutkan. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang sakti, makhluk gaib yang tidak mengalami kehidupan seperti manusia pada umumnya. Jika benar ia merasakan ada janin dalam rahimnya, ini adalah kejadian luar biasa. "Apakah Kanjeng Ratu mengetahui penyebabnya?" tanya Gus Ikdam penasaran. Utusan itu menggeleng pelan. "Tidak, Gus. Itulah yang membuat beliau khawatir. Beliau merasa tak pernah berhubungan dengan siapapun. Namun ada sesuatu yang berkembang dalam tubuhnya. Kanjeng Ratu takut ini bukan kehamilan biasa, melainkan sesuatu yang berasal dari kekuatan gaib yang belum diketahui asal-usulnya." Gus Ikdam mengangguk, merenungkan setiap kata yang baru saja didengarnya. Kehamilan tanpa sebab yang jelas mungkin terdengar mustahil dalam dunia manusia. Tetapi di dunia gaib, segala sesuatu bisa terjadi. Bisa jadi ini adalah hasil dari kejadian yang tak kasat mata, atau bahkan peristiwa yang terjadi di luar kendali Nyi Roro Kidul sendiri. Dalam hatinya, Gus Ikdam mencoba menyusun berbagai kemungkinan. Bisa jadi ini adalah ujian bagi sang ratu. Bisa juga ada makhluk gaib lain yang berusaha mengambil keuntungan dari kelemahannya setelah sakit yang baru saja ia alami. Yang lebih mengkhawatirkan, jika ada kekuatan jahat di balik semua ini, maka keselamatan Laut Selatan dan dunia gaib lainnya bisa terancam. Setelah merenung sejenak, Gus Ikdam menghela nafas panjang. "Baiklah, kalau begitu saya akan datang ke Istana Laut Selatan. Saya harus bertemu langsung dengan Kanjeng Ratu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Utusan itu tampak lega.
Terima kasih, Gus. Saya yakin hanya panjenengan yang bisa membantu Kanjeng Ratu saat ini. Tanpa menunda waktu, Gus Ikdam segera bersiap. Ia mengenakan sorban hijau kesayangannya, gamis putih yang selalu dipakai dalam perjalanan spiritual, dan membawa tasbih yang selalu menemani dalam zikir. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi apapun yang akan terjadi di sana. Sesaat kemudian, Gus Ikdam membaca doa khusus dan menutup matanya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan seperti ditarik ke dalam pusaran energi yang sangat kuat. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di gerbang Istana Laut Selatan. Di depan gerbang, para penjaga istana langsung memberi penghormatan. Mereka sudah tahu bahwa kedatangan Gus Ikdam sangat dinantikan oleh ratu mereka. Tanpa banyak bicara, Gus Ikdam langsung dipersilakan masuk. Begitu memasuki istana, ia merasakan aura yang berbeda dari terakhir kali ia datang. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih senyap, dan entah mengapa ada perasaan berat yang menyelimuti seluruh ruangan. Gus Ikdam melangkah hati-hati, membaca doa dalam hati untuk mengusir energi negatif yang mungkin tersembunyi di tempat itu. Tak lama setelah kedatangannya, Gus Ikdam tiba di aula utama tempat Nyi Roro Kidul biasanya menerima tamu. Di sana, duduk seorang wanita anggun dengan pakaian hijau kebiruan yang berkilauan, mirip dengan permukaan laut di bawah sinar bulan. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan sorot matanya penuh kecemasan. Saat melihat Gus Ikdam, Nyi Roro Kidul mencoba tersenyum, meski senyuman itu tak mampu menyembunyikan kecemasannya. "Terima kasih telah datang, Gus," ucapnya dengan suara lirih. Gus Ikdam membalas dengan senyuman hangat. "Tidak apa-apa, Kanjeng Ratu. Saya akan membantu sebisa saya. Ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi." Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. "Gus, ada sesuatu dalam diriku," ujarnya pelan. "Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak pernah berhubungan dengan siapapun, tetapi ada kehidupan dalam tubuhku." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh perhatian. Dari sorot mata Ratu Pantai Selatan itu, ia bisa merasakan ketakutan yang sangat dalam. "Aku takut, Gus," lanjut Nyi Roro Kidul. "Aku takut ini bukan kehamilan biasa. Aku takut ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi." Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini bukan masalah biasa, dan ia harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Gus Ikdam duduk bersila di hadapan Nyi Roro Kidul. Wajahnya tetap tenang meskipun dalam hatinya muncul berbagai pertanyaan. Jika benar ada kehidupan dalam rahim sang ratu, maka ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ada kekuatan besar yang bekerja di luar batas pemahaman manusia dan makhluk gaib sekalipun. "Aku ingin meminta bantuanmu, Gus," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara lirih. "Aku ingin tahu siapa yang telah menanamkan kehidupan dalam diriku. Apakah ini berkah atau musibah?" Gus Ikdam mengangguk pelan. "Baik, Kanjeng Ratu. Saya akan mencari jawabannya. Namun saya harus mendapatkan izin panjenengan untuk melakukan penerawangan." Tanpa ragu, Nyi Roro Kidul mengangguk. "Lakukanlah apa yang perlu, Gus. Aku siap menerima kebenaran seberat apapun itu." Dengan hati-hati, Gus Ikdam menutup matanya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memohon pertolongan Allah agar diperlihatkan tabir gaib yang menyelimuti misteri ini. Tangannya memegang tasbih, bibirnya terus melantunkan doa-doa dengan penuh kehusyukan. Seiring dengan bacaan ayat suci yang mengalun dari lisannya, suasana di dalam ruangan berubah. Udara menjadi lebih berat, seolah ada sesuatu yang tengah bangkit. Dalam keadaan khusyuk, Gus Ikdam merasakan dirinya perlahan memasuki dimensi lain. Dalam penglihatannya, ia melihat gambaran samar tentang Nyi Roro Kidul yang sedang tertidur di istananya. Lalu, muncul sosok bayangan tinggi besar yang mendekatinya. Sosok itu bukan manusia, bukan pula jin biasa. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, dan auranya memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Sosok itu adalah penjaga alas Purwo. Gus Ikdam terus memperhatikan penglihatan itu dengan seksama.
Dalam penglihatannya, sosok penjaga alas purwo berdiri di dekat Nyi Roro Kidul, kemudian menempelkan telapak tangannya di perut sang ratu. Dari tangannya keluar cahaya merah keemasan yang perlahan masuk ke dalam tubuh Nyi Roro Kidul. Tak lama setelah itu, sosok tersebut menghilang, meninggalkan sang ratu dalam keadaan tidak sadar. Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Penerawangan itu cukup menguras energinya, tetapi setidaknya ia telah menemukan jawabannya. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh harap. "Apa yang kau lihat, Gus?" tanyanya cemas. Gus Ikdam menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kanjeng Ratu, anak yang ada dalam kandungan panjenengan bukan berasal dari hubungan biasa. Anak itu adalah hasil dari energi yang ditanamkan oleh sosok penjaga alas purwo." Nyi Roro Kidul membelalakan matanya. "Penjaga alas purwo?" desisnya penuh keterkejutan. "Bagaimana mungkin?" Gus Ikdam mengangguk pelan. "Saya melihatnya dalam penerawangan. Ia mendatangi panjenengan saat panjenengan sedang tidur, lalu menanamkan energinya ke dalam tubuh panjenengan. Ini bukan kehamilan seperti manusia, tetapi lebih kepada perpindahan energi yang luar biasa kuat." Nyi Roro Kidul menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Tapi kenapa dia melakukan ini? Apa tujuannya?" Gus Ikdam menatapnya dengan serius. "Saya menduga bahwa penjaga alas purwo ingin memiliki penerus. Ia adalah makhluk gaib yang sangat tua dan memiliki kekuatan besar. Tetapi seperti halnya semua makhluk, ada batasan bagi kekuatannya. Ia membutuhkan pewaris yang dapat meneruskan kekuasaannya di alas purwo." Nyi Roro Kidul menggeleng kuat. "Tidak, aku tidak menginginkan anak ini menjadi penerusnya. Jika dia menginginkan pewaris, kenapa harus dari tubuhku?" Gus Ikdam berpikir sejenak. "Karena panjenengan adalah penguasa Laut Selatan. Keturunan panjenengan pasti memiliki kekuatan luar biasa. Dan itu yang diinginkan oleh penjaga alas purwo. Jika anak ini lahir dan berada di bawah kekuasaannya, maka ia akan memiliki penerus yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri." Wajah Nyi Roro Kidul berubah menjadi semakin muram. Ia tidak menyangka dirinya menjadi bagian dari rencana besar yang telah dirancang oleh makhluk lain tanpa sepengetahuannya. "Aku tidak akan membiarkan anak ini jatuh ke tangan penjaga alas purwo," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara bergetar. "Ia mungkin telah menanamkan energinya ke dalam tubuhku, tetapi anak ini tetap darah dagingku. Aku yang akan menentukan takdirnya." Gus Ikdam mengangguk tegas. "Saya setuju, Kanjeng Ratu. Kita tidak boleh membiarkan anak ini jatuh ke tangan yang salah. Namun saya yakin penjaga alas purwo tidak akan tinggal diam. Ia akan datang untuk menagih haknya." Nyi Roro Kidul mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, aku akan bersiap. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melindungi anak ini." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya juga akan membantu panjenengan. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." Suasana di dalam istana menjadi semakin tegang. Baik Gus Ikdam maupun Nyi Roro Kidul menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi juga menyangkut keseimbangan dunia gaib secara keseluruhan. Jika anak ini jatuh ke tangan penjaga alas purwo, maka kekuatan jahat akan semakin berkuasa, dan itu bisa membawa bencana bagi banyak makhluk baik di dunia manusia maupun dunia gaib. Dengan tekad yang bulat, mereka mulai menyusun rencana. Persiapan harus segera dilakukan sebelum sang penjaga alas purwo datang menjemput anaknya. Pertempuran besar telah diambang pintu. Nyi Roro Kidul memanggil seluruh pasukan terbaiknya. Para panglima gaib dari berbagai penjuru kerajaan Laut Selatan berkumpul di aula istana. Mereka adalah prajurit sakti yang telah setia mengabdi selama berabad-abad. Sosok-sosok berjubah hijau dan biru laut berdiri tegap. Wajah mereka penuh wibawa, menunggu titah sang ratu. Tatapan tajam Nyi Roro Kidul menyapu barisan pasukannya. "Kalian semua tahu ancaman yang akan segera datang. Penjaga alas purwo akan berusaha merebut anak dalam kandunganku, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Suaranya menggema, penuh ketegasan. Salah satu panglima tertua melangkah maju, suaranya berat dan penuh kepastian. "Kanjeng Ratu, kami akan mempertaruhkan jiwa dan raga untuk melindungi kerajaan ini." Nyi Roro Kidul mengangguk.
Ia tahu bahwa musuh yang akan mereka hadapi bukan sembarang makhluk. Penjaga alas Purwo adalah entitas purba dengan kekuatan yang mampu menandingi para raja jin. Di sudut aula, Gus Ikdam berdiri dengan tenang, memperhatikan situasi. Kanjeng Ratu, kita harus menyusun strategi dengan matang. Mereka tidak akan datang sendirian. Pasukan mereka tak terhitung jumlahnya. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Aku telah memikirkan itu, Gus. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan lautku. Namun, aku juga membutuhkan bantuanmu. Doamu dan ayat-ayat suci dapat menjadi perisai yang memperlemah mereka. Gus Ikdam mengangguk mantap. Insya Allah, saya akan membantu sebisa mungkin. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kandungan Nyi Roro Kidul semakin membesar, sementara ketegangan makin terasa. Laut selatan yang biasanya tenang kini mulai gelisah. Ombak menggulung lebih besar, angin bertiup kencang, dan langit seringkali diselimuti mendung pekat. Gus Ikdam dapat merasakan energi gelap dari alas Purwo semakin mendekat. Setiap malam, hawa dingin yang mencekam menyelimuti istana, seolah ada mata-mata yang mengintai dalam kegelapan. Hingga akhirnya, malam yang dinanti tiba. Langit berubah gelap gulita. Meski seharusnya bulan bersinar terang. Ombak mengamuk, angin berhembus tak wajar. Di dalam istana, Nyi Roro Kidul terbaring di ranjang emasnya, wajahnya pucat, keringat membasahi dahi. Kelahiran ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Tubuhnya bergetar hebat. Para tabib gaib berusaha membantu, tetapi kekuatan yang menyelubunginya terlalu besar. Aura hitam muncul dari perutnya, menandakan adanya gangguan dari penjaga alas Purwo yang hendak merebut sang anak sebelum dilahirkan. Di luar istana, Gus Ikdam berdiri tegap bersama para prajurit. Ia tahu musuh sudah dekat. Dengan genggaman erat pada tasbihnya, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya menggema ke seluruh penjuru istana, membentuk perisai gaib yang menghalau serangan gaib. Tiba-tiba, gemuruh dahsyat terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar hebat. Dari balik kabut hitam, muncul sosok mengerikan, penjaga alas Purwo. Makhluk itu jauh lebih besar dari yang pernah Gus Ikdam lihat dalam penerawangan. Tubuhnya setinggi pohon kelapa. Kulitnya hitam legam bak batu lava yang mengeras, matanya merah membara. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya retak. Di belakangnya, ribuan pasukan gaib berbaris, siap menyerang. Makhluk-makhluk dari dimensi lain, bertubuh tinggi, bersenjata lengkap, dengan aura yang begitu menakutkan. Penjaga alas Purwo berhenti di depan gerbang istana, mengangkat tangannya ke langit. Nyi Roro Kidul, serahkan anak itu padaku. Ia adalah pewaris kekuasaanku. Suaranya mengguncang laut selatan, bagai gemuruh petir yang membelah langit. Dari dalam istana, meski tubuhnya lemah, Nyi Roro Kidul berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Anak ini milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Penjaga alas Purwo menggeram marah. "Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan paksa." Ia mengayunkan tangannya, dan seketika badai dahsyat tercipta, menerjang istana dengan kekuatan luar biasa. Ombak raksasa naik ke langit, siap meluluh lantakkan segalanya. Namun sebelum badai itu mencapai istana, Gus Ikdam melangkah ke depan, mengangkat tangannya, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cahaya putih muncul, membelah badai tersebut hingga lenyap seketika. Pertempuran pun pecah. Pasukan gaib Nyi Roro Kidul langsung melancarkan serangan. Cahaya hijau dan hitam bertabrakan di udara, menciptakan kilatan energi yang menerangi langit malam. Pedang-pedang gaib beradu, mantra-mantra sakti dilontarkan, dan jeritan pertempuran menggema di seluruh lautan. Di tengah kekacauan, Gus Ikdam tetap berdiri kokoh. Ia tidak menggunakan senjata, hanya ayat-ayat suci yang ia lantunkan. Namun setiap bacaan menciptakan gelombang cahaya yang melemahkan musuh satu persatu. Namun, penjaga alas Purwo tidak mundur. Dengan amarah membara, ia menerjang langsung ke arah istana. "Aku akan mengambil anakku, sekarang juga." Gus Ikdam melihat situasi semakin genting. Ia harus bertindak cepat. Dengan keberanian luar biasa,
Ia melompat ke depan, menghadang sang penjaga. "Berhenti di sini," serunya tegas. Penjaga alas purwo menatapnya tajam. "Manusia lemah. Kau pikir bisa menghalangiku?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Aku memang manusia. Tapi aku tidak sendirian. Aku bersama kekuatan Allah." Tanpa ragu, Gus Ikdam menancapkan tongkatnya ke tanah. Suaranya semakin lantang, membaca ayat-ayat yang lebih dahsyat. Seketika, lingkaran cahaya besar muncul, mengurung penjaga alas purwo. Makhluk itu meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin berusaha, semakin kuat cahaya itu menahannya. "Aku tidak akan membiarkanmu merebut anak itu," teriak Gus Ikdam. Penjaga alas purwo meraung marah. Ia tahu, ia telah jatuh dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari. Di dalam istana, tepat pada saat itu, Nyi Roro Kidul mengeluarkan jeritan terakhirnya. Suara tangisan bayi menggema, menandakan bahwa sang anak telah lahir. Pertempuran masih berlangsung, tetapi satu hal sudah pasti. Anak itu kini berada dalam pelukan Nyi Roro Kidul, bukan di tangan penjaga alas purwo. Tangisan bayi itu menggema ke seluruh penjuru istana, begitu nyaring dan penuh energi, seolah-olah menggetarkan laut selatan dan daratan sekitarnya. Meski tubuhnya lemah setelah melalui proses kelahiran yang begitu sulit, Nyi Roro Kidul tetap berusaha meraih anaknya. Ia menatap wajah bayi itu, kulitnya bercahaya, matanya hijau kebiruan seperti lautan dalam, dan tubuh mungilnya memancarkan aura mistis yang belum pernah ada sebelumnya. Bayi ini bukan bayi biasa. Ia adalah keturunan langsung dari dua kekuatan besar, penguasa Laut Selatan dan penjaga alas purwo. Di luar istana, penjaga alas purwo masih meronta di dalam lingkaran cahaya yang dibuat oleh Gus Ikdam. Wajahnya penuh amarah. Ia tahu anaknya telah lahir, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah begitu saja. "Aku akan mengambil anakku. Dia adalah pewaris kekuasaanku." Suaranya menggelegar seperti petir, mengguncang bumi dan lautan. Namun sebelum ia sempat melepaskan diri, Gus Ikdam semakin memperkuat bacaan ayat suci yang menggema ke seluruh penjuru. Cahaya di sekeliling tubuh penjaga alas purwo semakin menyempit, membentuk segel yang semakin erat. Sang penjaga menatap Gus Ikdam dengan kebencian yang membara. "Manusia sombong, kau pikir bisa menahanku selamanya?" Gus Ikdam tetap tenang. "Segala kekuatan hanyalah milik Allah. Jika niatmu jahat, kau tidak akan pernah bisa menyentuh anak itu." Di dalam istana, Nyi Roro Kidul masih menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bayi ini akan membawa perubahan besar, tidak hanya bagi Laut Selatan, tetapi juga dunia gaib secara keseluruhan. Tiba-tiba, dari tubuh bayi itu muncul cahaya hijau yang melayang di udara, berputar dan membentuk simbol-simbol kuno yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Para panglima gaib yang mengelilinginya merasakan energi yang begitu dahsyat, hingga mereka harus menundukkan kepala. "Anak ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari kita semua," bisik salah satu panglima. Nyi Roro Kidul menggenggam tangan sang bayi dengan lembut. "Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, ia adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya." Di luar, pertempuran masih berkecamuk. Pasukan Laut Selatan terus bertarung melawan makhluk-makhluk gaib dari alas purwo, sementara Gus Ikdam berusaha mempertahankan segel yang mengurung penjaga alas purwo. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tubuh penjaga alas purwo muncul bayangan hitam yang perlahan keluar dan melesat cepat menuju istana. Gus Ikdam segera menyadari bahaya itu. Tidak, ia mencoba mengirimkan energinya langsung ke anak itu. Bayangan hitam itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melewati para prajurit dan penghalang gaib yang telah dipasang. Nyi Roro Kidul melihatnya datang, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk melindungi sang bayi. Namun, sebelum bayangan itu sempat menyentuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi itu membuka matanya. Seketika, cahaya hijau terang terpancar dari tubuhnya, begitu kuat hingga seluruh makhluk di istana harus menutup mata mereka. Bayangan hitam yang dikirim oleh penjaga alas purwo langsung terbakar dan lenyap tanpa jejak. Di luar, penjaga alas purwo yang masih terjebak dalam segel Gus Ikdam menatap kejadian itu dengan keterkejutan. "Tidak mungkin. Bahkan aku tidak bisa menyentuhnya."
Gus Ikdam tersenyum tipis. Anak ini telah memilih jalannya sendiri. Kau tidak punya kuasa atasnya. Dengan sisa tenaganya, penjaga alas Purwo mencoba melepaskan diri, tetapi segel itu semakin kuat. Akhirnya, tubuhnya terserap ke dalam pusaran cahaya yang membawanya kembali ke dimensi lain. Dengan lenyapnya sang penjaga, pasukan gaibnya mulai melemah dan menghilang satu persatu. Pertempuran telah usai. Laut Selatan kembali tenang. Ombak yang sebelumnya menggulung dahsyat perlahan mereda. Angin yang tadinya bertiup kencang kini berubah menjadi semilir sejuk. Di dalam istana, Nyi Roro Kidul masih memeluk anaknya dengan erat. Ia tahu bahwa meskipun ancaman dari penjaga alas Purwo telah berakhir untuk saat ini, masa depan sang anak masih penuh misteri. Gus Ikdam berjalan mendekat. Kanjeng Ratu, anak ini memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi, kekuatan sebesar ini juga bisa menjadi bencana jika tidak diarahkan dengan benar. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Aku tahu, Gus. Itulah sebabnya aku harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Gus Ikdam tersenyum. Panjenengan tidak sendirian. Saya akan selalu siap membantu jika dibutuhkan. Nyi Roro Kidul menatapnya penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Gus. Tanpa bantuanmu, mungkin aku sudah kehilangan anak ini. Di luar istana, para panglima dan prajurit mulai kembali ke posisi mereka masing-masing. Mereka sadar bahwa ancaman dari alas Purwo mungkin akan datang lagi suatu hari nanti. Tetapi untuk saat ini, damaian telah kembali ke Laut Selatan. Dan di dalam istana, seorang bayi dengan kekuatan luar biasa baru saja memulai takdirnya. Tahun demi tahun berlalu, dan sang anak tumbuh dengan luar biasa. Kecerdasannya melampaui anak-anak lain seusianya, sementara kekuatan gaibnya begitu besar hingga sulit dipahami oleh para penghuni Laut Selatan. Namun, meski dianugerahi kemampuan luar biasa, ia tak pernah menunjukkan tanda-tanda kejahatan dalam dirinya. Justru, kebijaksanaan yang ia miliki semakin berkembang, mencerminkan ketenangan ibunya dan keteguhan hati Gus Ikdam. Suatu hari, saat ia berdiri di tepi istana, memandangi lautan luas yang berkilauan di bawah cahaya matahari, Nyi Roro Kidul mendekatinya. Dengan tatapan penuh kasih, sang ratu berkata, "Anakku, kelak takdirmu akan menjadi besar. Dunia gaib dan dunia manusia suatu hari nanti akan membutuhkanmu." Anak itu menoleh, menatap ibunya dengan senyum tenang. "Aku mengerti, Ibu. Tapi untuk saat ini, aku ingin belajar. Aku ingin memahami dunia ini sebelum menentukan jalan hidupku sendiri." Mendengar itu, Nyi Roro Kidul tersenyum bangga. "Baiklah, apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu." Dan dari sanalah kisah sang anak gaib dimulai. Sebuah kisah yang kelak akan menentukan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.